Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema siapa penguasa hidup Anda. Bacaan terambil dari Wahyu 19 ayat 16. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Minggu Kristus Raja atau disebut juga Hari Raya Kristus Raja adalah perayaan penting dalam kalender liturgi Kristen yang diadakan setiap tahun pada minggu terakhir sebelum Advent, dan kali ini jatuh pada tanggal 24 November. Dalam konteks itu kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Adapun konteks dan latar belakang Wahyu 19 ayat 16 merupakan bagian dari penglihatan Rasul Yohanes tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Wahyu 19 adalah bab yang berbicara tentang kemenangan besar yang terjadi di akhir zaman. Ayat 16 khususnya menggambarkan Yesus Kristus sebagai Raja yang menang dan diakui sebagai penguasa tertinggi atas semua raja dan penguasa. Konteks yang lebih luas dalam kitab Wahyu adalah pertempuran besar yang dikenal sebagai Armageddon, di mana pasukan kegelapan dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan memakai jubah yang penuh darah. Wahyu 19 ayat 13. Yesus datang dengan nama yang tertulis di pahanya yang menunjukkan otoritasnya dan kemenangan akhirnya atas kejahatan. Secara simbolis, nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan menunjukkan keunggulan absolut dan ketuhanan Yesus Kristus yang datang untuk menegakkan kerajaannya dan menghakimi dunia dengan benar. Mari kita bandingkan keunggulan dan kelebihan Yesus dibandingkan dari raja-raja dunia. Sifat dan karakter. Raja dunia terbatas dalam kuasa dan pengetahuan. Mereka bisa bersifat egois dan otoriter. Mereka sering mengutamakan kepentingan pribadi. Mereka dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kekayaan. Mereka berpotensi korup dan tidak adil. Mereka dapat berubah-ubah keputusannya, dan mereka bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan. Pada pihak lain, Raja Yesus adalah maha kuasa dan maha tahu, penuh kasih dan mengutamakan kepentingan umatnya. Dia adil dan benar dalam setiap keputusan. Dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dia tanpa dosa dan sempurna. Dia setia pada janji-janjinya. Dia penuh belas kasihan. Kedua, kita lihat cara memerintah. Raja dunia memerintah melalui paksaan dan ketakutan, menggunakan kekuatan militer, bergantung pada penasehat. Mereka membutuhkan pajak dan upeti. Mereka memerintah untuk kepentingan elit, dan mereka bisa sewenang-wenang. Tapi pada pihak lain, Raja Yesus melalui kasih dan kebenaran, menggunakan kuasa Roh Kudus, memerintah dengan hikmat ilahi. Dia memberi dengan berlimpah. Dia melayani semua orang. Dia memerintah dengan keadilan. Kemudian hal ketiga yang akan kita lihat adalah hubungan mereka dengan rakyat. Raja dunia sering berjarak dengan rakyat. Mereka sering sulit diakses. Mereka menuntut pelayanan, dan mereka bisa mengeksploitasi rakyat dan tidak selalu mengenal rakyatnya. Sedangkan Raja Yesus, dia dekat dan intim dengan umatnya. Yesus selalu siap diakses melalui doa.
Yesus melayani umatnya. Yesus memberikan hidupnya. Yesus mengenal setiap domba-dombanya. Hal keempat yang akan kita lihat dan perbandingkan adalah hasil pemerintahan. Hasil pemerintahan dari Raja Dunia adalah kedamaian yang sementara, kesejahteraan yang tidak merata, keadilan yang terbatas, dan perlindungan yang tidak sempurna. Sedangkan pada pihak lain, hasil pemerintahan Raja Yesus adalah damai, sejahtera kekal, berkat rohani yang berlimpah, keadilan yang sempurna, dan perlindungan total. Kita bertanya, apa arti semua ini bagi kita? Berikut beberapa aplikasi dari ayat ini bagi kita umat Kristen yang merayakan Minggu Kristus Raja. 1. Pengakuan atas kedaulatan Yesus. Kita sebagai umat Kristen diingatkan untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah penguasa tertinggi atas semua aspek kehidupan kita. Hal ini mengajarkan dan mengajak kita untuk melakukan penyerahan diri kepada kehendak-Nya dan kepercayaan kepada otoritasnya. 2. Kemenangan atas kejahatan. Wahyu 19 ayat 16 ini mengingatkan Anda dan saya bahwa Yesus Kristus telah menang atas kejahatan, telah menang atas dosa. Perayaan Minggu Kristus menjadi Raja adalah menjadi momen untuk merayakan kemenangan ini dan memperkuat iman bahwa kejahatan tidak akan menguasai dunia ini. Jadi jangan menjadi frustrasi melihat kejahatan menjadi-jadi di sekitar kita. Yakin bahwa semua kejahatan telah dan akan dikalahkan secara tuntas oleh Tuhan Yesus. Hiduplah dalam pengharapan ini, dan kita pun sendiri dan kuasa Roh Kudus harus mengalahkan kejahatan dalam diri kita sendiri. Hal ketiga, pengharapan dalam kedatangan kembali Yesus. Wahyu 19 ayat 16 ini mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, di mana Ia akan datang sebagai Raja yang berkuasa untuk menghakimi dunia. Ini memberi pengharapan akan masa depan yang penuh keadilan dan damai sejahtera. Hal yang keempat adalah mengikut teladan Yesus. Mengakui Yesus sebagai Raja juga berarti mengikuti teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Kristen diundang untuk hidup dalam cinta kasih, diundang hidup untuk rendah hati, dan juga diundang untuk pelayanan kepada sesama, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kelima, merenungkan identitas Kristiani. Perayaan ini menjadi momen refleksi bagi umat kita sebagai umat Kristen untuk merenungkan identitas kita, identitas Anda dan saya. Identitas kita adalah sebagai pengikut Yesus. Kita adalah warga dari kerajaan Allah. Ajakannya jangan larut dengan gaya hidup duniawi, tetapi nyatakan dan praktekkan bahwa kita ini pengikut Kristus, kita ini warga kerajaan Allah. Kemudian dalam segala kesulitan hidup, selalu yakin akan ada pertolongan, selalu yakin akan ada jalan keluar karena kuasa dan kasih Yesus. Biarlah gaya hidup yang demikian menjadi daya tarik untuk orang di sekitar kita, agar mereka juga mau mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema kita berbunyi, siapa penguasa hidup Anda? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Penting juga untuk kehidupan di dunia, dan penting juga untuk hidup setelah di dunia ini. Di atas telah dipaparkan Yesus Raja segala raja yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa lain. Untuk hidup masa kini, dan kuasanya juga berlaku untuk masa yang akan datang. Untuk Anda yang belum berada di bawah kuasa Yesus sebagai Raja, mari datanglah kepada Yesus, serahkan dirimu,
dan jadikan Yesus Raja segala raja dalam kehidupan Anda. Ini adalah untuk jaminan hidup Anda sendiri, jaminan untuk hidup kini, dan juga jaminan untuk hidup di masa yang akan datang. Kemudian untuk Anda yang sudah menjadikan Yesus Raja, Anda dan saya diajak untuk tetaplah setia hidup kepada Yesus Sang Raja, karena Dia juga setia. Dia telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup kita, untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kesetiaan dan kasih Yesus Sang Raja tidak ada batasnya. Ini memberikan kita jaminan, ini memberikan kita pengharapan yang tidak dapat diberikan oleh raja dunia manapun. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan yang setia, mencerminkan karakter Raja kita Yesus Kristus, mencerminkan karakter itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja segala raja. Bila kami menyerahkan diri kami secara baru ke dalam kasih, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu untuk kehidupan masa kini dan kehidupan masa yang akan datang, bila penyerahan ini memberi ketenangan dan keamanan kepada kami yang berserah kepadamu. Allah Bapa, dalam Yesus, hamba-Mu membawakan saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu kepada saudara-saudara ini dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.